Ada bu, tinggal satu kayaknya. Ya, cuma satu doang ya bang. Iya bu, tumben bu beli sayur. Iya bang, buat Ani. Gak pernah makan sayur dia. Oh alah, Ani kerja di mana bu? Kok gak pernah kelihatan bu? Ani kerja Kerja nggak bener kali. Masa anak gadis kalau pulang jam 1:30 malam terus? Astagfirullah Bu Yuyun, ngomongnya kasar banget. Gak boleh gitu bu. Loh ya betul dong, ngapain Bu sampai pulang jam segitu? Kerja apa kalau bukan kerja? Ah udahlah. Sampai hati Bu ngomong gitu. Bang, sayurnya nggak jadi ya. Pak, katanya Ani sering berulah ya? Bro, gimana Pak Amir maksudnya? Katanya kemarin dia pulang ngerarut malam loh pak. Apa baik anak gadis pulang jam segitu? Waduh, abis dari mana ya dia sampai pulang jam segitu? Saya juga gak tahu pak. Tapi kita harus tahu biar kampung ini gak tercemar nama baiknya pak. Iya, jangan sampai cuma gara-gara perempuan itu kampung kita dicap kampung yang gak bener. Bu, mana ini gorengannya bu? Iya Pak, sebentar. Ini Pak, dengar-dengar lagi ngomongin si Ani ya Pak? Iya Bu, kalau perempuan keluar sampai tengah malam gitu biasanya ngapain sih Bu? Ya jual diri lah Pak, ngapain lagi? Wele, ngeri banget kalau benar bu. Ya iya sih, ngapain lagi? Saya jadi penasaran apa kerjaan dia ya? Ayo Pak Bejo, kita cari tahu supaya kampung kita aman. Kalau beneran terbukti dia jual diri gimana Pak? Ya kita usir Bu. Seru nih, hahaha. Nak, maaf sarapannya cuma ini ya. Gak apa-apa Bu, Ibu kenapa harus minta maaf sama Ani? Ani yang harusnya minta maaf sama Ibu, belum bisa bahagiain Ibu. Kamu udah sehat aja, Ibu udah senang nak. Apalagi sekarang kamu cantik, pinter. Ibu sabar ya, Ani lagi ngusahain hidup kita dengan layak Bu. Gimana kuliah kamu sekarang nak? Lancar Bu, insya Allah semuanya gak ada hambatan. Maaf, Ibu gak bisa bantu biayain kuliah kamu ya. Yang harusnya jadi tanggung jawab Ibu, tapi kamu malah kerja keras buat biayain kuliah kamu sendiri. Ibu stop Bu, Ibu gak usah minta maaf. Ini semua atas kemauan Ani kok. Ani ngelakuin ini karena Ani pengen Bu. Ani pengen ngerubah nasib kita Bu. Ibu percaya sama kamu nak. Jangan salah ambil jalan ya. Enggak Bu, Ani gak bakal mungkin macam-macam. Itu malah ngancurin mimpi Ani Bu. Iya nak, bener. Ani mau berangkat dulu ya Bu. Kamu nanti pulang malam lagi nak. Iya Bu, aku kan kerja part time, jadi selesainya selalu jam segitu Bu. Ibu gak usah dengerin apa kata orang ya, gak usah dipikirin ya Bu. Iya nak, kamu hati-hati di jalan ya. Nih Bu, buat belanja sayuran ya. Makasih ya nak, nanti Ibu belanja. Aku pamit ya Bu. Pak, ada sayur bayam. Ada bu, tinggal satu kayaknya. Ya, cuma satu doang ya bang. Iya bu, tumben bu beli sayur. Iya bang, buat Ani. Gak pernah makan sayur dia. Oh alah, Ani kerja di mana bu? Kok gak pernah kelihatan bu? Ani kerja Kerja nggak bener kali. Masa anak gadis kalau pulang jam 1:30 malam terus? Astagfirullah Bu Yuyun, ngomongnya kasar banget. Gak boleh gitu bu. Loh ya betul dong, ngapain Bu sampai pulang jam segitu? Kerja apa kalau bukan kerja? Ah udahlah. Sampai hati Bu ngomong gitu. Bang, sayurnya nggak jadi ya. Ibu ini mulutnya jahat banget sih bu. Jahat dari mana sih? Saya cuma ngomong kenyataan aja kok. Tapi kan belum kebukti bu. Kita semua belum tahu kalau Ani kerja apa. Ibu gak boleh gitu. Kalau ibunya Ani kepikiran gimana? Nanti sakit hati loh bu. Ih apaan sih? Rese banget jadi orang. Dah malas saya belanja di sini lagi. Ya udah, situ gak belanja di saya juga. Saya gak rugi. Jahat banget omongannya Bu Yuyun ya. Sampai hati David anak saya begitu. Kasihan Ani. Kalau Ani sampai dengar omongan Bu Yuyun tadi gimana ya? Ya ampun, Ibu kenapa? Ada apa Bu? Ada apa? Ibu belum makan. Ani bawa makan. Ayo kita makan dulu Bu. Ibu gak apa-apa. Ibu cuma capek aja. Capek kenapa Bu? Ibu habis ngapain? Ibu kerja? Enggak, Ibu enggak ngapa-ngapain kok. Ibu ngerasa capek aja deh. Kamu bawa apa itu? Ibu belum sempat belanja tadi, jadi belum masak. Iya nggak apa-apa Bu, aku bawain nasi goreng buat makan malam kita. Aku masih kepikiran Ibu kenapa nangis. Gak mungkin kalau Ibu cuma capek doang kan? Bener, Ibu cuma capek aja. Oh iya, kamu tumben gak pulang malam lagi. Aku tadi habis kuliah langsung pulang Bu. Aku libur kerja. Kamu gak bisa ya kalau gak pulang jam segitu.
Gak bisa bu, aku kebagian dari jam 6 sore sampai jam 2 terus bu. Kalau aku minta ganti yang ada aku malah dikeluarin bu, karena semua shiftnya udah cukup orang bu. Ibu cuma takut kamu jadi bahan omongan orang doang. Udah biarin bu, kita kuat-kuatin sama omongan mereka. Aku bakal tunjukin kalau aku bakal sukses ya bu ke mereka. Ibu sabar dulu ya. Ibu percaya kok kamu gak bakal macem-macem di luar sana. Iya, ibu harus percaya sama aku. Cuma sama aku ya bu, jangan sama mereka. Yang ada cuma bikin sakit hati aja bu. Aku tahu ibu nangis karena omongan orang di luar sana kan. Kasih tahu aku bu, siapa yang bilang dan bilang apa mereka. Kamu gak usah tahu, biarin aja. Kan kamu sendiri yang bilang kalau gak usah ditanggepin. Iya, ibu gak nanggepin, tapi ibu nangis. Ya karena ibu kaget aja, mereka bisa mikir sejauh itu. Udah bu, yuk lanjut makan. Abis itu kita istirahat. Besok kan ada jam kuliah pagi lagi. Iya, ayo. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu nggak? Kayaknya emaknya si Ani nggak tahu kalau si Ani ini kerja nggak benar. Simpenan pejabat kayaknya si Ani. Saya pernah ngeliat dia keluar dari gedung kabupaten loh. Wah, bisa jadi tuh bu. Apa jangan-jangan dia lagi bikin bisnis besar bu sama pejabat-pejabat sana? Iya ngeri ya si Ani ini. Masih muda tapi milih jalan yang salah kayak gitu. Nih ibu-ibu, bapak-bapak, gosip mas sekalian jajan atuh. Oh iya, makasih Putri ya. Kalau benar itu semua, parah juga ya si Ani. Dia ngejar apa sih sampai begitu? Ya namanya juga bapaknya udah meninggal lama bu. Pemasukannya cuma dari hasil si Ani aja. Ibunya kan juga udah tua. Ya masa dia mau ngehalalin segala cara sih? Loh iya bu, buat makan sehari-hari sama ibunya itu. Udah ayo kita cari tahu dia gimana. Kalau kita udah punya bukti, kan enak mau ngusir dia dari kampung ini juga gimana. Besok malam kita harus begadang ya Pak Bejo. Kita tunggu di sini. Dia akan pasti lewat sini. Oh iya, Pak Amir, kita selesaikan besok malam. Siang Pak Anton. Masuk Ani, masuk silahkan. Ani, katanya ada yang diomongin ya? Iya pak, jadi ada yang mau bahas sedikit pak. Saya kan kuliah ya pak. Saya punya komunitas kecil yang saya rancang di kampus saya pak. Oh iya, komunitas apa tuh Ani? Program pemberdayaan perempuan pak. Ini masih komunitas kecil. Saya rencananya mau ngadain seminar buat di desa ini pak. Khususnya perempuan aja. Saya mau perempuan-perempuan di sini lebih waspada terhadap lingkungan dan lebih dilindungi lagi pak. Karena sekarang kasus pelecehan seksual lagi merajalela pak. Bahkan si korban sampai dibunuh. Saya nggak mau itu terjadi di lingkungan ini pak. Wah, bagus sekali komunitas kamu ini ya Ani. Saya setuju, tapi saya coba rundingin sama teman-teman dulu ya. Biar nanti kalau kamu mau ngadain seminar bisa kami siapkan tempatnya. Biar enak di dalam ruangan. Iya pak, makasih banyak ya pak. Saya juga butuh pertolongan bapak buat koordinasi sama warga di sini pak, terutama sama remaja-remajanya. Iya, nanti saya bantu perihal itu ya. Ada lagi Ani? Ini ada proposal dari kami pak, biar semuanya jelas. Oh iya Ani, sudah terusan rapi ya sama kamu. Iya pak, alhamdulillah saya sudah matang merencanakan ini semua. Semoga rencananya lancar ya pak. Iya Ani. Pak, makasih ya pak sudah meluangkan waktunya. Iya Ani, sama-sama. Semoga niat baik kamu dilancarin semuanya ya. Amin, makasih ya pak. Bu Titin, lihat itu si Ani. Iya kan, bener kan bu, dugaan kita selama ini. Udah, ini mah si Ani gak bisa ngebantah apa-apa. Lihat aja tuh ke Anton genit gitu. So iya lagi dia, mentang-mentang cantik bisa godain suami orang seenak jidat. Kita harus kasih tahu warga ini mah bu. Harus bu, biar bapak-bapak gak kegoda sama dia. Udah ya bu, ntar malam kita kasih tahu Putri, Pak Amir sama Pak Bejo. Ayo bu, kita udah dapat buktinya satu. Bapak-bapak, kita punya gosip terbaru. Ada apa tuh Bu Yuyun? Saya sama Bu Yuyun tadi siang lihat si Ani keluar dari kantornya Pak Anton. Dia senyum-senyum centil sama Pak Anton. Iya, saya geli banget lihatnya deh. No, udah tuh Pak. Ntar malam kita jadiin begadang, kita tegur aja dia. Iya Pak, udah gak usah pulang lagi Pak. Kita di sini aja tunggu si Ani pulang. Udah gak usah pada pulang, kita aja yang pulang ya Bu Yuyun. Ya udah yuk, udah jam berapa sih sekarang? Wah, udah jam 10:30 bu, nggak kerasa ya. Bu, Indomie sama kopi ya. 2 ya Bu. Iya oke, tunggu sebentar ya. Ya udah pak, saya sama Bu Titin pamit dulu ya. Jangan lupa ngabarin kita gosip-gosip selanjutnya. Oke Bu, besok kita ketemu lagi ya. Ini udah jadi. Iya, makasih ya Bu. Permisi pak. Neng Ani, abis dari mana Neng? Kok pulangnya sampai larut gini? Pulang kerja pak. Pulang kerja apa pasang susuk Neng? Hahaha. Astagfirullah pak, kok ngomongnya gitu? Masih ingat sama Tuhan Neng? Ya terus dari mana pulang pagi?
Pak, bukan kewajiban saya ngejelasin apa-apa ke Bapak ya. Mau Bapak-Bapak salah paham sama saya juga saya nggak peduli. Kita gak salah paham, kita tahu kok aslinya gimana. Udah saya mau pulang dulu. Nggak ada waktu saya ngeladenin Bapak-Bapak kayak kalian. Ya kalau nggak salah mah biasa aja kali. Ya Allah, sakit banget dicurigain yang enggak sama orang-orang. Aku harus apa ya? Harus gimana? Ini pasti mereka curiga sama aku tuh udah lama banget. Gimana perasaan ibu yang dengar ini? Padahal semua itu nggak benar. Apa aku harus bilang ke mereka kalau yang mereka pikir itu salah? Kamu udah makan? Kamu nangis? Kamu kenapa? Iya bu, aku tadi pas jalan pulang ke rumah ditegur sama Pak Bejo sama Pak Amir. Mereka nanya yang enggak bu. Nanya apa mereka? Katanya aku keluar tuh habis ngelakuin hal yang enggak bu. Sakit hati banget aku dengernya. Padahal mah kalaupun aku nggak benar itu bukan urusan mereka kan bu. Aku berusaha buat nggak dengerin omongan mereka, tapi ngebekas banget di hati aku bu. Rasanya sakit banget. Sabar Ina, tunjukin aja ke mereka kalau kamu itu nggak sama apa yang mereka omongin, nggak sama apa yang mereka pikirin. Iya aku tahu bu, aku juga nggak mau gara-gara ini semua aku jadi nggak semangat lagi. Ya jangan sampai kayak gitu nak. Kamu udah makan belum? Belum bu. Ya udah sana kamu bersih-bersih dulu. Abis itu makan ya. Ibu udah masak enak buat kamu. Iya bu, makasih ya bu. Pak, gimana semalam? Ada berita apa? Begitu loh bu, kita tegur malah dijawabnya begitu. Kayaknya dia ke dukun deh bu. Kayak tiap malam kayaknya ngadain ritual yang enggak. Ah, masa sih Pak Amir? Iya bu, semalam aja kayak bau menyan badannya. Apaan sih Pak Amir? Ada-ada aja. Tapi nggak menutup kemungkinan bu kalau bener begitu adanya. Iya bener, siapa tahu dia pasang susuk pemikat bu, biar si pejabat-pejabat itu naksir sama dia. Putri, mau beli garam dong bu. Oh iya Bu Ani, sebentar. Masak apa Bu Ani? Masak sayur bayam buat Ani. Kasihan udah lama gak makan sayur dia. Biasanya makan uang suami orang terus ya bu. Beli garam buat ngusir hal-hal gaib ya Bu, padahal anaknya sendiri yang ngundang hal-hal gaib ke rumahnya. Astagfirullah, kenapa sih kalian jahat banget sama anak saya? Kalian kan nggak tahu anak saya itu ngelakuin apa di luar sana. Ya makanya kita nggak tahu, kita nyari tahu bu. Kita nanya tapi jawaban Ani kayak gitu. Apa jangan-jangan anaknya mau jadi Ani kabupaten kali? Oh. Ada-ada aja sih Pak Anton, pagi-pagi gini nyuruh warga kumpul. Gak tahu tuh, pekerjaan rumah aja belum beres. Udah, tinggal ikutin aja sih Ibu. Jangan apa-apa selalu dibuat ribet. Apaan sih Putri? Udah gak seru nih sekarang. Cek, tes. Ada apa sih Pak Anton pagi-pagi gini? Baik-baik, gini ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin memperkenalkan ketua komite pengembangan desa yang baru. Ini dia ibu-ibu, bapak-bapak, Ani Marliana. Jadi semuanya yang punya saran dan masukan untuk perkembangan desa kita boleh langsung temuin Mbak Ani ya. Langsung bicarakan saja. Oh iya, karena kemarin kita sudah mengadakan seminar perihal pemberdayaan perempuan yang dipimpin langsung oleh Mbak Ani. Jadi nanti kalau misalkan perempuan-perempuan di desa kita merasa nggak nyaman oleh pemuda atau orang yang mencurigakan, boleh juga langsung konsultasiin ke Mbak Ani ya. Tuh lihat, selama ini pekerjaannya Ani. Kenapa nunduk gitu? Makanya jangan asal kalau ngomongin orang. Omongan kalian tuh parah banget tau nggak? Lihat tuh Bu Ani, dia nangis terharu lihat anaknya sukses. Belum tentu Bu, anak-anak ibu nantinya bakal sukses kayak Ani. Amir, ibu-ibu, saya ngerasa bersalah banget deh sama Ani. Kayak mulut kita udah jahat banget sama dia. Apalagi saya Pak, sama Ibu Aninya juga selalu ngerasa bersalah banget. Malu banget saya Pak. Gimana kita samperin aja rumahnya? Kita minta maaf langsung aja ke Aninya. Saya juga ngerasa bersalah udah bilang badannya Ani bau menyan. Lagian Pak Amir ada-ada aja sih, bisa-bisanya ngomong gitu. Ya saya kesel bu, saya tanya baik-baik si Ani malah jawab gitu. Ye, mau dilanjutin si Pak Amir. Ini kita jadi nggak mau minta maaf sama Ani. Ayo ya Pak. Assalamualaikum Bu Ani. Ada apa? Mau apa kalian kesini? Gak puas udah nyakitin anak saya sampai suka nangis sendirian setiap malam. Maafin kami Bu, kami kesini mau minta maaf sama Ibu sama Ani langsung Bu. Kami paham kami keterlaluan Bu. Kalian gak cuma nyakitin Ani, kalian juga nyakitin saya, tahu nggak? Kalian bikin hidup kami gak tenang, selalu kepikiran sama apa yang kalian omongin. Iya, kami salah bu, kami minta maaf ya. Sampai kapanpun saya nggak akan memaafkan kalian semua. Saya berdoa tiap malam biar kalian dapat balasan yang setimpal dari Allah.
Ada apa ini rame banget? Kalian mau apa lagi? Ibu-ibu, bapak-bapak? Ani, kamu hebat banget. Kamu keren banget, Ani. Kenapa pak? Masih nyangka saya kerja enggak? Kalian tahu nggak mulut kalian itu jahat banget, tahu nggak? Begini Ani, kami semua mau minta maaf sama kalian. Nggak usah, saya sama ibu saya nggak akan maafin kalian. Kalian semua udah keterlaluan, tahu nggak? Tanpa kalian tahu saya kerja apa yang saya lakuin, kalian bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Kami beneran tulus meminta maaf. Kami takut kalau karma bakal datang ke kami. Kami nggak tahu kamu sehebat ini Ani. Info loker Ani buat anak saya. Apaan sih Bu Titin? Maaf Ani, keceplosan. Saya pribadi meminta maaf ke kamu, Ani. Saya yang sudah menuduh kamu yang enggak. Saya kira kamu keluar malam karena mau ke dukun. Pak Amir sadar nggak sih waktu nanya begitu ke saya? Bisa-bisanya loh Pak, saya tegak itu Bapak nanya begitu. Saya ini kerja part-time Bu Ibu, sama kuliah juga. Masa kayak gini harus saya jelasin sih? Saya udah nggak punya tenaga buat ngejelasin ini semua. Saya pulang larut malam karena emang kerjanya jam begitu. Saya banting tulang buat ngehidupin ibu saya, memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau, biaya kuliah saya. Astagfirullah Ani, kami benar-benar nggak tahu. Kami minta maaf Ani, kami minta maaf ya. Enggak, sampai kapanpun saya nggak akan memaafkan kalian semua. Kalian harus dapat ganjarannya. Bu Ani, jangan begitu Bu, maafkan kami Bu. Kalian mikirin mental kami nggak? Udah ya, sepertinya yang saya bilang tadi, saya dan ibu saya nggak akan pernah sudi memaafkan kalian semua.